ambar menika aroma ketawang itu diangkaca. Jadi itu digawe napa digawe dados kampung ambar ketawang. Cak dumugi menika diabadikan menapa nama desa ambar ketawang. Kalau rumiyin nggih, kampung menika bukit gede. Lajeng pun tambang kangge pembangunan pondasi Beteng Kraton juga. Menika batin pun ngriki. Aku kan cukup barang sing nang ngene. Karena gunane ora. Cukup Gusti Allah wae nang. Dari pintu masuk pun tadi sudah auranya itu beda sekali di sini, Mas. Kayak mistisnya itu kental sekali. Begitu Mas, itu udara yang di luar gerbang sama dalam gerbang itu beda. Besok yang wis ora udan, aku bakal dhewe. Kurang awah-awah kurang rusak tatanan ini. Yen ono barang sing melu aku tak boleh. Jadi antara begitu melewati batas gerbang sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Iya. Terus mungkin ada yang Mbak Endi mungkin melihat sesuatu yang Ini di depan sini sempat lihat anak-anak kecil. Beberapa anak kecil yang lari-larian, kemudian juga ada satu sosok yang ya istilahnya memperhatikan lah. Dados Pangeran Mangkubumi saking Kartosuro niku ndakake wonten mriki dinane niku Mispon tanggal 13 Sab. Nomo Karom Tawicura itu Pangeran Mangkubumi sanggrah wonten papan iki kangge nyusun kekuatan badhe kangge ngusir penjajah Kompeni Belanda. Kula turu niku ya iki grat. Kula turu niku lawange marep ngidul, kula le turu jur ngetan, ngoten.
kula denger salemeke kula rasa kuat ramadi. Wonten nggih amargi dikala semanten rak riki kathah nggih punggawa ingkang sami pilar gejugan batu gamping dadi mboten di napa dirukti kados umumipun kawula samenika amargi anggenipun dipun mangertosi sampun pinten taun mriku riyen kangge tilem amargi dereng wonten napa fasilitas griya tilemipun kala rumiyin namung tilem wonten guwa pas kapunipun tilem menika menawi sakmenika nggih musibah gempa. Nanging kala rumiyin gandeng tesih nganut kejawen dereng maju kados agami sakmenika menika pun anggap penunggu gunung niku nesu. Amargi wis numpang kok ora pisan ra kula nuwun apa neh pasang sesaji menika sampun. Sebenarnya di sini kalau di Puak itu ada beberapa yang boleh diceritakan dan ada yang nggak boleh diceritakan. Karena salah satunya dulu sini sejarahnya istilahnya orang dulu itu demi kelancaran prosesi pengambilan batu untuk pagar Keraton Nyai Soekarto sering terjadi kecelakaan Mas ini. Di tempat ini apa di mana? Tempat ini. Istilahnya orang tahu-tahu penambang batunya tertimpa batu, terus ya macam-macam lah kejadiannya. Nah dari situ terus istilahnya ya juru apa ya istilah paranormal sinilah itu meminta istilahnya kalau orang Jawa tumbal. Kalau Mbak Indi apa sempat tadi kayaknya sempat ya Kak berinteraksi untuk tadi terdiam itu saya nggak tahu ini apakah melihat sesuatu? Iya, misalnya dari pintu masuk pun tadi sudah auranya itu beda sekali di sini Mas. Jadi kayak mistisnya itu kental sekali. Begitu masuk itu udara yang di luar gerbang sama dalam gerbang itu beda. Jadi antara begitu melewati batas gerbang sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Iya. Jadi di depan sini sempat lihat anak-anak kecil, beberapa anak kecil yang lari-larian, kemudian juga ada satu sosok yang ya istilahnya memperhatikan lah itu atas kedatangan kita ke sini. Tapi menyambut baik apa justru marah apa gimana? Apa yang tadi sempat dilihat Mbak? Kalau untuk yang tadi saya lihat itu kurang gimana ya, kurang diterima. Iya, kurang diterima kedatangan kita karena mereka itu kayak terganggu atas kedatangan kita. Jadi kurang diterima dengan baik, padahal kan mereka belum tahu tujuan kita ke sini itu untuk apa gitu, bukan untuk menyeberang ke hal yang ke sana gitu ya. Kalau mungkin Mas Kai dari tadi Mbak Ende sempat cerita tentang sosok yang sambutannya memang kurang bersahabat, itu mungkin ada sesuatu sebelumnya yang terjadi di sini Mas? Itu karena dari kelompok yang penghuni sini itu istilahnya berjaga-jaga jika ada orang asing, karena yang dulu-dulu itu kesini ngambil barang. Oh begitu. Istilahnya mencuri lah, karena itu kan barang-barang itu yang jaga mereka. Ditempatkan di sini pun itu ada tujuannya dan maknanya tersendiri. Jadi istilahnya kita itu dituduh mau ngambil barang sini, jadi pihak mereka antisipasi lah. Oh udah ini ya, udah pasang kuda-kuda ya, ada orang masuk pasti mau nyuri, mungkin gitu ya Mas ya? Iya, kita cuma diterima istilahnya diberi waktu sebentar,
Dan untuk menguak yang lebih lanjut lagi detailnya besok kita harus izin lagi. Istilahnya jadi, kalau orang Jawa ada tembungnya toto kromo lah, klonwon. Iya iya. Artinya persis seperti kita di alam manusia gitu ya. Persis ya. Ketika kita datang ke orang tanpa kula nuwun bludas-bludus bisa ya. Ya benar-benar. Terus kalau sejauh ini Mbak Indri melihat sesuatu nggak di sekitar kita ini? Kalau untuk saat ini enggak sih Mas, karena kan tadi sudah Mas Kei sendiri sudah ada izin ya sama komunis ini, jadi untuk sementara ini nggak ada yang memantau. Mas Kei, kalau kita kan di sini juga nggak hanya bertiga ya, teman-teman dari kru ini kan mungkin ada yang merasakan, ada yang merasakan tuh gimana, atau mungkin ada yang secara mental dia bisa lebih peka Mas kalau dilihat Mas. Ini cuman ini aja buat menakar teman-teman. Ya sebenarnya pada dasarnya tuh bersinggungan aura seperti sama kayak itu mesti terasa orang awam itu. Tetap merasakan sebenarnya. Merasakan. Ya perbedaan pergantian antara suhu dingin atau hangat itu ada. Atau dari segi kelembapan udara kalau masuk ke lingkup dunia lain itu kan agak sesak. Terus tadi Mas sebelum ke tempat ini saya melihat itu yang batu besar itu. Kalau divisualkan secara gaib itu ada aura mistisnya nggak di situ Mas? Nah untuk batu itu sendiri kan dulunya itu tempat atasnya itu tempat itu tadi semedinya putra dari Amangkurat kedua. Yang Surakarta ya? Yang Jogja. Oh yang Jogja, iya. Nah, ini kan terus nggak boleh diambil kan untuk sejarah, untuk istilahnya untuk kenang-kenangan lah. Jadi memang sampai sekarang memang nggak boleh diambil gitu ya? Diambil. Itu kayak ya punya nilai historis ya, yang luar biasa. Sebenarnya sini kan perbukitan sini tuh. Jadi diambil ditambang itu untuk pembangunan keratonnya Jakarta itu. Nah ini berarti dulu ini kayak pesanggerahan ya Mas ya? Berarti ya? Rasanya itu tadi putra dari Amangkurat kedua itu tadi. Akibat dari perjanjian Giyanti ya kalau nggak salah ya? Setelah tadi ada komunikasi bahwa dulu banyak sesuatu yang diambil itu sebenarnya apa Mas itu Mas? Beberapa yang sudah diambil? Yang diambil di dominan batunya Mas. Untuk jadi yang ditambang batunya untuk pembuatan beteng sama keraton itu dari sini. Karena dulu ya putranya Amangkurat II itu dapat petunjuk di sini suruh ngambil batu di sini. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu dalam prosesi pengembalian batu itu tadi ya istilahnya penguasa sini lah dari dunia gaibnya itu minta banyak persyaratan. Salah satunya itu tadi tumbal sepasang laki-laki dan perempuan. Dulunya emang disembelih di sini. Tapi itu sekali saja. Maksudnya tumbal itu sekali saja diminta atau itu kayak pajak yang harus diperpanjang misalnya. Sekarang kan diganti sama wujud orang-orangan tuh. Jadi dibuat kayak boneka wujud manusia. Laki-laki dan perempuan itu diisi ketan hitam itu. Dalam sejarah kita. Oh yang tradisi bekakak itu. Ya. Istilahnya pengganti tumbal. Tapi mereka mau menerima juga gitu? Ya menerima. Artinya walaupun diganti, dimanipulasi dengan benda yang tidak benar-benar manusia itu mereka menerima? Kan dulunya kan itu sudah pernah ditundukkan sama putranya Amangkurat kedua. Misalnya penguasa sini itu. Yang dulu nenepi di sini itu ya? Iya. Jadi artinya bisa disiasati, tidak harus dengan manusia tapi karena bertolak belakang dengan syariat Islam. Benar. Nah itu ketika sepakat. Kerajaan Jakarta sudah memeluk Islam kan banyak penasihat dari Wali Songo itu menasihati harus tidak boleh pakai manusia karena itu bertolak belakang. Terus tadi Mbak Indri sebelum syuting ini kan tadi di balik panggung tadi saya lihat kayak dimediasi sama Mas Kei itu ngeri banget sebenarnya. Ke bawah gitu. Itu yang masuk tuh siapa itu Mbak Indri? Yang masuk saya tadi itu yang dari awal sudah mengawasi kita Mas, yang pas masuk. Yang tadi diceritakan bahwa
pintu Perempuan. sebelah itu ya? Ya, Yang seorang nongol-nongol perempuan. itu ya? Iya, yang seorang perempuan itu. Jadi tuh kayak mau nggak mau harus mau masuk gitu loh. Mau nggak mau harus Iya, maksudnya Menguasai. itu ya menguasai saya karena mau menyampaikan itu karena kan tadi sempat tak konekkan ya Mas ya. Sempat tak konekkan katanya saya nggak mau, saya pengennya semua kru itu tahu dengar sendiri gitu. Oh, jadi melalui tubuh Mbak Indi ini mereka menyampaikan itu, pengennya Ya, gitu. karena kan dari awalnya kan pengennya saya kan cuma ngobrol aja gitu kan. Tapi merekanya nggak mau biar semua itu dengar. Ini juga ya apa? Mereka juga punya ini ya, punya keinginan Iya, gitu ya, betul. punya keinginan yang ya kayak seperti manusia ternyata mereka juga ya. Kalau Ratu penguasa sini tuh. yang tadi masuk itu, itu berarti tadi di media dimasukkan apa secara otomatis masuk sendiri Mas Adi? Masuk sendiri tak. Masuk sendiri. Oh tadi walaupun Mas kayak tadi ada apa gerakan-gerakan itu ternyata itu hanya mendampingi atau gimana Mas? Ya istilahnya menetralisir jika ada yang kotoran-kotoran ikut nempel itu. Iya. Aura-aura negatif itu. Ini kayaknya apa namanya tempat ini asik banget kalau dilakukan penelusuran malam nih. Iya. Kapan-kapan nanti ya? Kalau nggak hujan ya. Oh iya, oh pasti lah nanti kalau hujan krunya nggak ada, alat-alatnya masih jelas. Jadi Mbak Indri tadi sempat memang ini ya. Nggak kontrol kan. Oh iya makanya kan Ada tiba masuk kan. saya pikir tadi sama Mas Kai itu ini sengaja dimasukin biar kita bisa apa mau tahu keinginan mereka ternyata masuk sendiri. Iya. Maksa. Iya. Saya. Memang kru ini semuanya nggak potensial bisa dimasukin ya Mas? Enggak. Nggak ada ya. Ya terus ini Mbak Indi tadi itu apa namanya waktu sempat saya tanya yang nongol di sana Iya. itu ada yang lain nggak Mbak sebenarnya? Maksudnya yang waktu kita di sini atau cuma satu itu toh? Iya, karena kan awalnya itu kan seluruh prajuritnya nih Mas yang ngepung kita, tapi kan mungkin karena kalah aura atau gimana juga kurang tahu juga akhirnya mereka menyingkir kemudian bilang sama si Ratu ini untuk menghampiri kita. Ternyata gede-gedean power gitu ya? Ya. Ini tersangkanya Mas Kai ini. Ini tersangkanya Mas Kai pasti ini. Karena apa? Tadi dibilang Mbak Indi prajuritnya aja kalah semua itu kan. Iya. Makanya harus yang datang ratunya sendiri. Jadi menarik ini artinya Mas Kai ini tersangka pasti karena yang terkait apa powernya prajuritnya yang kalah tadi. Iya. Tapi nggak apa-apa Mas, ya untung Mas Kai ikut nih. Kalau nggak tahu lah. Iya, gimana tadi Mas? Iya makanya. Saya waktu Mbak Indri tadi cerita tentang ada yang nongol ngawasin itu juga beda banget Mas terus terang ketika ada enggak saya sendiri itu merasakan dan teman saya Mas tadi Mas Wawan itu juga katanya ini merinding duduk di sini waktu Mbak Indri cerita itu Itu tinggalnya di batu itu Mas Ratunya di atas batu itu. Jadi terus dalam pandangan gaibnya itu seperti kayak kerajaan itu. Bentuknya di dalam itu seperti apa Mas? Mungkin Bentuknya itu seperti dalam pandangan gaib itu karena orang kan mandangnya orang seperti kan beda-beda ya. Itu kalau saya sendiri mandangnya itu seperti kayak padepokan, kayak joglo itu. Betul-betul ada joglonya. Jadi ada kursinya itu Luar biasa. Terus prajuritnya juga banyak di situ. banyak. Lebih dominan itu yang perwujudan hewan itu ada kayak kakek putih gitu. Jadi kalau yang besar-besar panglimanya itu seperti perwujudan kayak Bathara Karang, kayak butuh besar-besar itu. Wih, luar biasa benar. Di samping-samping batu itu. Dan tadi sempat memang curigaan sama kita ya. Iya. Datang nggak keluar nuwun Iya. dan mungkin ceritanya yang masa lalu yang mungkin orang datang ambil itu mungkin ya. Jadi mereka sudah apa? Sudah geram dulu gitu. Ya untung nggak sempat ini saya juga ya. Takutnya kalau saya jadi yang ini. Jadi memang waktu datang sudah merasakan itu ya. Masalahnya kalau saya sih nggak punya ini ya, nggak punya kemampuan seperti itu, jadi datang ya udah. Datang aja ya. Kalau nggak diceritain ada yang nongol, yang macam-macam, ada yang anak-anak lari-lari juga nggak bakalan tahu sih. Iya. Sejauh ini saya ikut di sisi terang misteri ini ya
biasa-biasa aja, cuma di awal-awal aja memang agak ini Mas. Kayak di waktu di makam Sunan Cirebon itu, wah itu luar biasa, ekstrim banget, luar biasa. Terkait ini Mas, maksudnya kan saya sebagai orang awam, ini sebenarnya prosesnya itu seperti apa sih? Jadi makhluk seperti itu berinteraksi dengan kita manusia yang Mas. Kalau orang awam itu sendiri, dia ketika dia berada di kondisi nol, istilahnya dalam pandangan agama dia akidahnya kurang. Si orang itu kan orang awam nanti dia pikirannya kosong. Kan dia kalau kosong dia posisinya ketakutan, entah dia pikir yang macam-macam atau gimana. Nah, ketika posisi itu kan dia istilahnya ngambang pikirannya di bawah alam sadar. Nah, dari situ dia istilahnya kalau orang kebatinan para sukma mandangnya kan itu sukmanya keluar. Nah, disitulah dari alam gaib bisa masuk untuk menguasai tubuhnya. Iya. Bisa masuk seutuhnya atau bisa dia hanya masuk di belakangnya. Lah bedanya dengan yang disengaja dimasukkan Mas? Kalau yang orang yang nggak awam itu biasanya dia entah dia berguru atau dapat ilmu warisan dari leluhurnya, itu bisa. Dia bisa sendiri atau memang Titis biasanya. Nitis gitu ya? Titisan. Oh, titisan. Memang alami ada gitu ya, punya ya. Alami ada. Artinya kalau yang akidahnya kuat memang bedanya dia mencari gitu ya, cari ilmu gitu ya. Atau titisan. Mencari ya anugerah itu tadi dari Sang Pencipta tadi. Memang ada bakat alam gitu ya. Terus ini Mas, ini saya nggak tahu, saya belum sama sekali menemukan jawaban yang saya alami. Saya pernah mengalami suatu kali itu saya tidur di depan TV gitu kan. TV masih hidup karena saya memang tidur, TV saya nyalakan. Terus saya tiba-tiba terjaga di tengah malam sekitar jam 1, antara jam 1 jam 2 lah gitu. Saya nonton TV tapi nggak ada connect Mas, nggak, maksudnya sadar saya nonton TV acaranya ini tapi rasa nggak terlibat Mas. Jadi katanya kalau saya ikut-ikut di majelis-majelis kayak itu kan, salah satunya kalau orang sekarang itu bisa melihat orang sekitar, melihat merasakan tapi tidak bisa berkomunikasi misalnya gitu. Saya takutnya gitu kan. Saya terus coba lagi pindah, buka pintu teras gitu kan. Saya keluar coba menghela nafas Mas, menghela nafas panjang, saya tahan, saya tiupkan berapa kali itu, belum Mas, masih kosong. Ya ampun, ini apa ini? Enggak ini banget Mas. Saya bisa ngelihat Mas kayak di hadapan saya, tahu, mungkin ngobrol saya tahu, tapi enggak ada rasanya gimana sih? Jadi definisinya enggak tahu itu. Terus akhirnya saya ambil air wudhu, saya sholat 2 rakaat, terus saya buka Quran itu ceritanya. 1-2 halaman kalau nggak salah, paling pol 3 halaman. Begitu saya tutup, blue gitu Mas. Connect langsung. Harapan saya itu, mungkin Mas Kay atau Mbak Indri bisa fenomena apa sih sebenarnya gitu Mas? Kalau mungkin pernah mengalami ada teman atau apa? Itu istilahnya kalau orang Jawa itu namanya tindian Mas. Tindian dalam artian itu tindian itu kita diganggu jin, bisa juga. Jadi sukma kita itu dipaksa keluar. Oh iya. Nah itu tadi kita kembali lagi ke akidah. Kenapa Allah itu mengizinkan kita didolimi? Ada yang kurang dari diri kita. Oh berarti harus introspeksi. Introspeksi. Ya. Jadi kita nggak langsung menyalahkan pihak A, B atau bangsa jin, nggak boleh gitu. Selalu dikambing hitamkan gitu Iya. misalnya ya kan. Padahal mereka bisa masuk sebenarnya karena ada kekurangan di diri kita ya. Oh iya. Makanya Allah itu sendiri mengizinkan kita terdolimi tadi, ada makna tersendiri di situ. Ada pesan gitu ya Mas Pesan. ya. Berarti ini tersangkanya saya. Ternyata saya harus berkaca ya. Introspeksi itu, Mas. Introspeksi. Keluarga saya belum ada yang tahu Mas ini. Belum ada yang tahu. Mungkin kalau nonton video ini besok jadi tayang. Tapi kalau nggak jadi tayang ya nggak apa-apa. Oh, Bisa, tayang ya? Tayang nggak Mas? Tayang. Kru? Tayang? Oh tayang. Mas Wawan tayang nggak? Mas saya dia paling sentimen sama saya Mas. Iya. Ya, itu paling kurang ajar Mas.
Ya, kalau Mbak Indi melihat fenomena yang terjadi pada saya itu apa, Mbak? Oh. Mungkin pernah baca literatur, buku, Kalau koran. menurut cerita teman-teman juga nih Mas ya, sama juga sih jawabannya sama kayak punya Mas Kay. Itu biasanya kalau kita sadar, kita mata terbuka, kita bisa menjalankan sesuatu, tapi kita nggak ngeh gitu iya, kan, iya. kayak setengah itu ngalamun gitu kan Mas. Itu biasanya memang sukmanya keluar. Jadi kayak sukma itu kan yang kayak mengendalikan diri kita gitu loh Mas. Kalau sukma keluar ya kita sadar tapi kita nggak ngeh. Gitu. Betul-betul kita hanya gelas saja nggak ada isinya gitu, kayak gitu ya bisa beli gitu. Terus kalau Mbak Indri kan menurut cerita teman-teman kru katanya sensitif orangnya untuk hal-hal gaib gitu. Pernah Mbak diserang atau apa gitu? Maksudnya dalam arti itu dalam tanda kutip didolimi atau apa? Pernah Mbak Indri? Pernah juga sih Mas. Saya kan dulu pernah mengalami ya hal mistis selama 7 hari 7 malam itu. Saya kemasukan itu nggak berhenti siang malam terus sampai ya capek banget lah di badan Mas buat pengalaman diri sendiri gitu. Capek sekali selama 7 hari 7 malam itu benar-benar nggak sadar gitu loh. Ganti sosok maksudnya gitu ya. Yang masuk gitu. Masuk atau hanya sekedar mencoba berinteraksi teror gitu apa gitu? Itu menguasai. Berarti betul masuk ya. Kalau ini saya punya ini. Wah, ini juga saya heran juga ini. Jadi temennya keluarga saya itu kan ini Mas. Dia dulu tinggal di Malaysia kan. Ikut suaminya, maksudnya suaminya kerja di sana, tinggal di sana. Itu hampir sepanjang dia selama tinggal di sana itu selalu diteror makhluk halus Mas. Apapun ikut Mas, apapun ikut. Terus sampai dia cerita sama suami itu, suami nggak percaya karena nggak pernah ngalamin sendiri. Jadi kalau ditinggal kerja itu diganggu, tapi selalu cerita selalu dibantah, kamu itu hanya halusinasi, kamu itu hanya ketakutan yang nggak masuk akal gitu kan. Akhirnya sampai begini Mas, orang itu berdoanya sama Tuhan ini hampir setiap sholat, ya Allah tolong tunjukkanlah ke suami saya apa yang saya alami. Itu berkali-kali doa itu akhirnya benar Mas, suatu kali dia ngalamin seperti itu, dia baru percaya. Akhirnya minta pindah ke Indonesia, pulang ke Indonesia. Sekarang kan tinggal di sini. Itu ternyata di sini juga Mas. Di sini tuh masih diikutin sampai kemarin terakhir itu minta tolong sama nggak tahu orang siapa itu, minta katanya dipagerin gitu rumahnya. Jadi sekarang ikut pun hanya sampai di pintu gerbang. Iya. Dan itu sama anak yang kecil masih usia 5-6 tahun itu juga sukanya ngikutin anak-anak kecil itu. Nah kemarin pernah suatu kali itu di warung tertentu, ini nggak mau menyebutkan siapa, nggak etis ya. Jadi waktu dia pesan makanan, baru pesan itu ternyata dari dapur tuh keluar makhluk yang gede hitam itu dari pintu dapur. Jadi tapi dia kan sudah paham kalau dia kepo, maksudnya dia memperhatikan, nanti mesti ikut katanya itu. Akhirnya dia pura-pura nggak lihat pokoknya itu. Ya ini sebenarnya kok saya melihat ini orang ini memang punya karakter psikologi yang mudah diikuti oleh makhluk seperti itu, atau secara apa ya alami atau gimana Mas kalau itu Mas? Saya heran itu. Ya, itu biasanya kemungkinan dia dapat ilmu warisan Mas. Jadi dari sisi keluarganya, entah simbahnya atau mbak buyutnya, perjanjian yang dulu itu sebabnya buat perjanjian apa, ketika orang yang meninggal terus nanti nitis ke anak turunnya, kan ada potensi itu Mas. Yang mengagetkan si pihak tadi tertarik, misalnya kan ada auranya tersendiri yang dititiskan dari leluhurnya itu. Lah, terus yang membuat tertarik itu apa Mas? Kok selalu ikut aura itu wujudnya apa? Diisi mustika atau semacam apa ya?
aura-aura itu yang penarik dari pihak-pihak tertarik gitu. Iya. Jadi dia itu sampai ini mas, katanya itu sampai takut sih enggak, cuman katanya capek banget. Memang benar capek itu. Capek banget katanya. Kalau suruh lari mending lari mas. Nah, Karena kayak gitu juga nguras tenaga juga sih mas. jadi kalau Mbak Indri pas berinteraksi gitu ini ya, Iya. betul kesedot gitu ya? Iya. Dua energi tuh mas, dari energi sukma sama energi fisik. Di ini diambil. Jadi kalau Mas Kai lagi apa beraksi mediasi macam-macam itu memang ini tenaganya habis ya mas ya? Ya mesti berkurang mas. Oh iya. Kalau kita yang masuk ke dimensi mereka, kita yang mengeluarkan energi, tapi jika mereka yang masuk ke dimensi manusia, mereka yang mengeluarkan energi. Iya. Jadi mungkin secara apa namanya spiritual, kalau orang-orang seperti itu bisa di ini nggak mas? Bisa dieliminir atau dihilangkan nggak? Bisa. Ya. Kapan-kapan saya lebih jauh ngobrol sama Mas Kai, menarik ini. Mungkin teman saya yang itu, teman keluarga saya itu mungkin pengen juga sebenarnya dia tidak seperti itu gitu, tidak mengalami. Capek pengaruh ke kehidupan sehari-hari tuh mas. Iya. Jadi nggak tenang. Ya ini maksudnya artinya saya sudah tahu bahwa itu ternyata karena mungkin ada mustika tadi ya, ada aura penarik yang memang bikin makhluk seperti itu pengen ikut gitu ya. Masuk ke dalam tubuhnya tadi. Bentuk wujud rumah kan istilahnya masuk dalam tubuh manusia. Nyaman buat mereka gitu. Karena ada rumahnya itu terbentuk dari aura-aura tadi. Iya. Kembali lagi di tempat ini mas, saya tadi melihat di belakang itu ada pendopo. Nah, itu kalau pendopo itu sebenarnya dulunya fungsinya apa mas itu mas? Kalau kita coba flashback mas, yang pendopo belakang ini. Ya kalau dulunya itu ya dalam sisi pandangan gaibnya itu dulu ya seperti kayak kesanggrahan gitu, kayak apa ya, kayak rumah joglo itulah mas. Cuman apa kemarin nggak tahu bapak yang mengelola tempat ini, Pak D siapa itu? Pak D siapa? Harto ya? Pak Gito itu bilang bahwa sisi yang timur. Ini ke belakang timur itu banyak kan penghuni gaibnya itu kayak perempuan-perempuan gitu mas. Emang benar mas seperti itu? Ya campur ya mas. Campur juga? Nah, kan itu tadi pandangan dari satu sama yang lain itu beda-beda mas. Ya. Karena memang kemampuannya beda-beda. Apa untuk melihat seperti itu ya? Bahkan yang semacam siluman kera juga banyak sih. Misalnya kalau ketek putih orang Jawa namanya. Ini juga ya, ngeri juga. Cuman ya untungnya saya itu bersyukurnya apa kurang bisa untuk melihat hal seperti itu. Jadi malah bagi saya anugerah, seandainya bisa melihat nggak tahu. Bisa nggak mau sama gitu anda gitu bro. Jangan mas, please mas. Nanti jatah saya diambil nggak apa-apa mas. Jangan dimasukin lah, jangan dikasih lihat. Mungkin sampai di sini secara umum apa yang bisa disimpulkan ini mas tentang tempat ini. Nanti suatu saat kan kita pasti pengen bareng-bareng bertiga lah nanti melakukan penelusuran malam. Kalau cuaca mengizinkan dan apa namanya teman-teman juga bisa bareng-bareng ke sini supaya mendapatkan ini sesuatu yang lebih terkonfirmasi secara tadi itu mas, bisa datang sendiri. Kesimpulannya sini itu banyak tempat sejarahnya bermakna buat generasi berikutnya itu. Yang kedua dalam sisi agama kita sendiri itu harus benar-benar menguatkan akidah kita, jangan takut, karena ketika kita kosong atau akidah kita menipis itu mesti bisa kena itu benturan-benturan energi negatif tadi. Ini yang terakhir mas, mungkin saya kepo banget ini. Saya sebagai orang awam, supaya saya tidak bersinggungan dengan makhluk seperti itu ketika saya di tempat-tempat yang orang bilang wingit, orang bilang itu apa angker, orang bilang apa lagi? Kasih tumbal guru kita satu.
Oh, wah, kan itu ini selalu ada yang jadi bulian Mas. Tapi mereka memang diciptakan untuk dibully. Jadi ini kita sebagai orang awam supaya tidak ini maksudnya mengelola pikiran seperti apa Mas? Supaya tidak bersinggungan ketika masuk di tempat-tempat seperti itu. Kita harus positif, kita nggak open, istilahnya kepo, dan kita ada istilahnya orang Jawa nggak unggu sopan santun toto kromo. Dimanapun tempat berada kita harus ada toto kromonya. Oh iya, artinya kita kalau mau kencing di kebun itu ada doanya, tuntunannya ada. Iya. Dan katanya jangan kencing di sembarangan. Sembarangan, maksudnya di itu loh apa rumah apa semut atau apa yang bisa mengganggu mereka gitu kan ya. Oh, itu ada. Kadang-kadang kita dalam dolimi loh. Sama Mbak, kalau Mbak Endi dari pembicaraan ini apa yang bisa simpulkan? Semua sudah diwakili sama Mas Kay. Oh Sudah iya. semua, tapi kalau untuk Nanti tips nasinya dia- juga diwakili loh, kalau diwakili pembicaraan. meringkas aja. Oh iya, siap. Kalau menambahkan sedikit aja, kalau untuk sedikit tips ya Mas untuk orang awam supaya terhindar atau enggak bersinggungan terlalu ini sama gaib itu jangan ngalamun. Karena posisi ngalamun itu kan kosong, diri kita kosong, itu mudah sekali untuk bersinggungan atau bahkan makhluk yang dari gaib ini masuk ke diri kita, mengendalikan diri gitu. kita. Intinya harus selalu ini ya, fokus ya. Tapi beda tipis ya antara ngelamun sama Oon ya. Iya. Karena itu Iya. kan Saya nggak nyinggung siapa loh, teman-teman. Oke, Mas Kai, Mbak Indri, terima kasih banget